Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Roro berusaha tersenyum. Aku janji akan membebaskan Ronila yang terkurung dan menjadi budak iblis di desa Kembang Rejo itu, Pak De. Terima kasih. Kedua orang itu lalu mengobrol-ngobrol santai. Tak lama kemudian, Dani pun datang. Mbah, dipanggil Mbok. Kita disuruh sarapan dulu. Loh, Mbak Roro di sini? Roro mengangguk. Ayo, Roh. Kita makan bersama-sama. Ajak Rando. Pak De dan Dani saja. Tadi aku sudah makan sebelum kesini. Aku mau di sini saja. Kalian masuklah untuk sarapan. Roro menolak ajakan Rando. Masuklah, biar nanti Bude buatkan teh hangat untukmu. Tidak usah, Pak De. Saya di sini saja. Tolak Roro. Ya wis, Pak De sama Dani sarapan dulu ya. Iya, Pak De. Silakan. Randu dan Dani lalu masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Roro. Roro yang berada di luar awas mengamati ke sekeliling. Perempuan itu sangat waspada. Sementara di dalam rumah, Randu dan Dani menyantap sarapan mereka. Bu, Roro sudah datang. Ia ada di depan. Ucap Randu sedikit keras. Darmi yang berada di dapur menoleh. Kenapa tidak diajak sarapan sekalian, Pak? Dia nggak mau, Bu. Ya wes, biar ibu ajak dia ngobrol. Darmi meninggalkan dapur dan pergi ke teras. Roro, kenapa tidak ikut makan bareng Pak De dan Dani? Aku masih kenyang, Bude. Tadi sebelum kesini sudah sarapan. Kamu sarapan di mana? Di rumah, Bude. Rumah? Memang kamu tinggal di mana sekarang ini? Roro mengembuskan napas mendengar pertanyaan Darmi. Aku sudah mengatakan kepada Pak De sebelumnya, Bude. Untuk saat ini, aku tidak ingin ada yang tahu tempat tinggalku. Tidak aman untuk diriku. Baiklah, Bude tidak akan bertanya kepadamu tentang itu semua. Melihatmu masih hidup saja, Bude sudah sangat senang. Alhamdulillah, Bude. Allah masih melindungiku dari kejahatan mereka semua. Alhamdulillah. Tak berapa lama kemudian, Randu dan Dani keluar rumah. Sudah selesai sarapannya? Sudah, Mbok, jawab Dani. Kalau begitu, kita pergi ke desa Kembang Rejo sekarang juga, usul Roro. Tunggu sebentar. Apa tidak apa-apa pergi ke sana pagi hari? Pasti akan mencolok. Perempuan-perempuan sesat itu akan mengetahui kedatangan kita, ucap Dani. Mau siang atau malam hari pun sama saja. Kalau tidak berhati-hati, akan ada yang melihat kita, tukas Roro. Mbak tahu jalan lain masuk ke desa Kembang Rejo tanpa melewati Gapura, timpal Randu. Aman berarti ya, Mbah? Mudah-mudahan, Le. Baiklah, Mbah. Sebaiknya kita segera pergi dan jangan menunggu lama lagi, tukas Roro. Randu dan Roro mengangguk. Mereka lalu meninggalkan rumah. Sebenarnya karena cintalah aku bisa meninggalkan desa Kembang Rejo dan dari sekapan Mak Ija. Mak Ija dan hantunya Nyi Darsia. Dani membuka suara. Nyi Darsia? Tanya Roro. Iya, Nyi Darsia. Hantu penari itu? Ulangnya lagi. Iya, Nyi Darsia hantu penari yang meninggal membawa dendam ke Sumat. Apa? Kamu bisa lepas dari Nyi Darsia? Bagaimana caranya? Aku cari tahu kelemahan hantu penari itu. Ternyata kelemahannya ada pada tusuk konde yang dia pakai. Waktu itu aku berpura-pura terpedaya kepadanya. Dan di saat itulah aku mengambil tusuk konde itu. Setelah kamu mengambil tusuk konde Nyi Darsia, apa yang terjadi kepadanya? Aku lalu menusukkan tusuk konde itu ke bagian jantung Nyi Darsia. Lalu tubuh hantu penari itu mengeluarkan asap dan berubah menjadi abu.
Benar sekali. Setelah menjadi abu, hantu penari itu tidak akan berguna lagi. Ia tidak akan bisa dibangkitkan sama sekali. Sayang, sebelum-sebelumnya tidak ada korban yang tahu kelemahan hantu Nyi Darsia. Roro menggelengkan kepalanya. Memang sebelum Mbak Neni dan Mak Ija membangkitkan Nyi Darsia, ada orang lain yang membangkitkannya. Ada. Tapi setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka yang membangkitkan, karena sebelumnya aku mengetahui semuanya. Perempuan-perempuan sesat itu dipimpin ketua mereka, mencoba membunuhku dengan cara dibakar. Namun aku berhasil selamat. Maafkan Pade yang tidak bisa menolongmu. Pade pikir dengan kobaran api yang sangat besar, kamu tidak akan selamat. Ada seseorang yang menyelamatkan Pade. Siapa orang itu? Aku tidak tahu, Pade. Aku tidak sadarkan diri. Dan ketika aku membuka mata, Roro menggantungkan ucapannya. Lanjutkan, Mbak Roro, tukas Dani. Lupakan saja. Kita fokus mencari tahu apa benar cinta yang merusak pagar gaib di rumah Pak D, ucap Roro. Randu mengerutkan kening. Ia merasa ada sesuatu rahasia yang Roro sembunyikan dan tidak ingin orang lain tahu. Tapi apapun itu, tidak ada dalam pikiran Randu mencurigai hal yang tidak-tidak kepada Roro. Ia perempuan baik dan bisa dipercaya. Hati kecil Randu mengatakan jika Roro melakukan itu untuk kebaikan semua. Biarlah, aku tidak ingin mengusiknya. Suatu saat pasti Roro akan bercerita sendiri, batin Randu. Mereka berjalan dengan tidak saling bicara. Kepala mereka dipenuhi dengan pemikiran masing-masing. Kita lewat sini. Randu menunjuk banyak pohon jati yang tumbuh berjejer. Randu berjalan mendahului Roro dan Dani. Ia yang tahu jalan lain masuk ke desa Kembang Rejo. Mereka melewati banyak pohon jati. Hutan jati yang dilalui terasa mencekam. Sepertinya hutan ini jarang dilewati manusia. Keadaan sedikit menyeramkan. Terdengar suara burung memekik. Tak jauh dari mereka, seekor burung pemakan ulat sedang dimangsa burung elang. Dari kejauhan, seekor harimau sedang mengintai burung elang, dan juga ketiga orang yang berada tak jauh dari sana. Tatapan lapar harimau itu melihat mangsa yang seolah disuguhkan di hadapannya. Mbak Randu sering lewat jalan sini? Tanya Dani kepada Randu. Belum pernah, Le. Mbak gak tahu kalau akan seperti ini. Tenang saja, itu bukan harimau asli. Itu harimau penjaga hutan jati ini. Dia menjaga hutan bagian ini dari tindakan jahat perempuan-perempuan desa Kembang Rejo yang berada di dekat sini. Sosok harimau penjaga hutan ini tidak jahat, tapi dia tidak akan mudah percaya kepada orang yang melewati hutan ini dengan tujuan baik sekalipun. Jelas Roro. Mbak Roro tahu itu? Tentu saja. Aku pernah jadi pemimpin desa Kembang Rejo, jadi aku tahu seluk-beluk semuanya. Harimau jadi-jadian itu mengaum di depan mereka bertiga. Assalamualaikum. Randu mengucapkan salam kepada harimau jadi-jadian itu. Harimau jadi-jadian itu mengaum, lalu berubah menjadi pria tua dengan jenggot putih panjang. Waalaikumsalam, jawabnya setelah berubah menjadi manusia. Nuwun sewu Ki, kami ingin lewat hutan ini untuk bisa sampai ke desa Kembang Rejo, ucap Randu. Mau apa kalian ke desa itu? Pria dengan jenggot putih panjang itu menatap Randu, dan yang lainnya penuh dengan rasa curiga. Kami ada misi yang harus diselesaikan, Ki, ucap Randu. Kalian pulang saja, jawab pria jelmaan harimau. Tidak bisa, Ki. Ini sangat penting. Ini Roro yang berbicara. Kalian sudah bosan hidup datang ke desa itu. Keadaan desa Kembang Rejo sudah tidak baik-baik saja, Ki. Kalau begitu, lewat jalan yang biasa dilalui saja. Kenapa kalian harus lewat sini? Kami harus lewat hutan ini, supaya tidak ketahuan mereka, Ki. Saya bersama pria berdarah manis, jawab Roro. Pria berdarah manis? Iya,
Itu saya, Ki. Tukas Dani. Baiklah, kalian boleh pergi. Aki pasti tahu sejarah desa Kembang Rejo? Tanya Randu. Ya, aku sangat tahu sejarah desa perempuan laknat itu. Sebenarnya dulu desa itu sangat damai. Awalnya desa itu hanyalah tempat mereka yang bekerja di dalam hutan untuk beristirahat. Bahkan mereka membawa anak dan istrinya ke sana. Sedikit-sedikit lalu menjadi banyak pekerja membawa anak dan istrinya ke sana. Hingga sewaktu-waktu terjadi masalah. Masalah apa, Ki? Setelah desa itu berdiri cukup lama, timbul perselingkuhan antara kepala desa dengan perempuan lain yang juga warga desa Kembang Rejo. Istri dari kepala desa murka yang membunuh perempuan itu yang merupakan penari terkenal waktu di desa Kembang Rejo. Setelah membunuh selingkuhan suaminya, si istri melakukan perjanjian dengan salah satu jin kafir penghuni hutan ini. Ia melakukan perjanjian untuk awet muda dan membuat suaminya bertekuk lutut kepadanya. Karena kecantikannya dielulukan warga, istri kepala desa itu ingin terus awet muda. Dia kembali menemui jin kafir itu lagi untuk membuatnya awet muda. Syarat yang jin itu minta lebih berat, yaitu ia harus menumbalkan keturunannya sendiri. Alhasil, istri kepala desa akhirnya menumbalkan anaknya masih bayi. Yang jin itu minta adalah jantung dari keturunannya. Tanpa rasa belas kasihan, istri kepala desa menghabisi darah dagingnya sendiri dan membelah dada bayinya itu untuk diberikan kepada jin kafir itu. Astagfirullah. Ketiga orang yang mendengarkan cerita kakek jelmaan harimau beristighfar. Kejam sekali dan tega sekali istri kepala desa membelah darah dagingnya sendiri, ucap Dani geram. Lanjutkan, Ki, tukas Roro. Karena semakin banyak pria di desa Kembang Rejo yang suka berselingkuh, istri kepala desa itu mengajak semua perempuan desa Kembang Rejo yang diselingkuhi untuk mengadakan perjanjian dengan jin kafir. Mereka menjadi cantik dan juga awet muda. Lagi dan lagi, mereka termakan hasutan istri kepala desa, dan akhirnya mereka menumbalkan keturunan mereka yang masih bayi, guna diambil jantungnya. Selain menjadi awet muda, suami mereka menjadi tunduk dan patuh kepada mereka. Setiap tahun, jin kafir itu meminta tumbal, tapi bukan bayi lagi yang mereka minta, tapi yang ia meminta pria untuk dijadikan tumbal. Seiring bertambahnya waktu, mereka menjadi tua. Dibutuhkan pria berdarah manis untuk membuat mereka lebih awet muda, atau 10 orang pria jika tidak ada pria berdarah manis. Apa mungkin penari yang menjadi selingkuhan kepala desa adalah Nyi Darsia dan istri kepala desa adalah Nyi Anjar? Tanya Dani. Dari mana kamu tahu tentang Nyi Darsia dan Anjar? Saya pernah bermimpi Nyi Darsia dibakar hidup-hidup atas perintah Nyi Anjar. Iya benar. Wanita penari yang menjadi selingkuhan kepala desa adalah Darsia dan Anjar adalah istri kepala desa. Lalu apa yang terjadi dengan kepala desa itu? Setelah beberapa tahun berlalu, kepala desa itu dijadikan istrinya tumbal untuk kecantikan dan membuatnya awet muda bersama 9 pria lainnya. Anjar selalu mempengaruhi perempuan-perempuan di desa untuk membenci pria dan menjadikan mereka tumbal. Lalu dengan kecantikan, mereka membuat pria di luar desa terpedaya dan menikah dengan perempuan desa Kembang Rejo hanya untuk dijadikan tumbal untuk kecantikan dan awet muda. Jadi itu asal muasal di desa Kembang Rejo isinya perempuan semua, karena semua pria sudah ditumbalkan. Terakhir kali ada beberapa pria ketika aku pindah ke desa ini, ucap Randu. Jika tujuan kalian benar-benar ingin menghancurkan desa wanita laknat itu, kalian boleh melewati hutan ini.
Aku menjaga hutan ini dari wanita desa Kembang Rejo. Tidak akan aku biarkan mereka atau orang lain merusak atau berbuat jahat di sini. Sejujurnya aku tidak suka manusia yang berbuat jahat dan kerusakan di muka bumi ini. Ingin rasanya aku membunuh manusia seperti itu. Namun alam manusia dan alam jin berbeda. Aku tidak bisa mengusik mereka selama kalian tidak mengusikku. Pria tua jelmaan harimau itu memberi jalan untuk Randu, Dani, dan Roro. Roro dan Randu dan Dani kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Kembang Rejo. Beberapa saat mereka berjalan, akhirnya memasuki desa. Rumah-rumah sudah terlihat. Beberapa orang perempuan yang masih muda sedang menjemur kasur di depan rumah mereka, dan perempuan yang tua duduk di teras. Wajah mereka pucat dan terlihat tidak sehat. Mereka belum kembali muda. Berarti mereka tidak mendapatkan pria atau belum mencari tumbal. Mungkin mereka khawatir kita akan kembali mengambil cincin itu. Tukas Randu. Baguslah Mbah, jika mereka belum menumbalkan seorang pria satupun. Timpal Dani. Iya Leh, sekarang kita segera ke rumah Cinta dan cari tahu apa benar dia yang merusak pagar gaib yang kubuat dan mengirim sosok menyeramkan untuk menculikmu, ucap Randu. Iya Mbah, ayo. Ketiga orang itu pergi ke rumah Cinta melalui belakang rumah-rumah warga. Kalian pergi saja ke rumah Cinta. Aku akan berjaga-jaga dan mengawasi dari sini, tukas Roro. Baiklah. Dani dan Randu kembali berjalan. Sebentar lagi mereka sampai di rumah Cinta. Tok tok tok. Dani mengetuk pintu rumah Cinta, namun tidak ada jawaban. Sepi Mbah. Apa mungkin Cinta pergi? Coba lihat ke sekeliling rumahnya, Leh, usul Randu. Baik Mah. Dani dan Randu berjalan ke samping rumah Cinta. Tidak ada Cinta di sana. Lalu kedua orang itu pergi ke belakang rumah. Di sana Cinta sedang berdiri menghadap pohon-pohon jati yang tumbuh di belakang rumah. Maafkan aku, ucap Cinta lirih. Dani berdehem. Cinta yang berada di depan Dani sontak menengok ke belakang. Kamu? Ada perlu apa kamu datang ke sini? Kamu cari mati datang ke desa ini. Bukankah kamu tahu jika mereka sedang mencarimu? Rentetan pertanyaan Cinta lontarkan. Kami ingin melihat keadaan desa ini. Ini Randu yang bicara. Pak Randu? Cinta terkejut melihat Dani datang bersama dengan Randu. Kamu masih ingat denganku, Cinta? Tentu saja aku ingat. Maafkan ibuku yang telah ikut menghabisi nyawa Nila dan calon suaminya. Cinta menangkupkan tangan. Dari raut wajahnya ada penyesalan yang sangat dalam. Sudahlah, mau bagaimana lagi? Lupakan saja, tukas Randu. Walau sebenarnya ia masih sangat sakit mengingat kematian putri dan calon menantunya dengan sangat menyakitkan. Apa yang ingin kalian tanyakan kepadaku? Cinta membuang daun yang berada dalam genggamannya ke tanah. Dani terkejut ketika melihat luka bakar di tangan Cinta. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tanya Dani sambil melirik Randu. Bukan apa-apa. Cinta lalu menyembunyikan tangannya yang terluka. Apa yang kalian ingin tanyakan kepadaku? Ucap Cinta gugup. Bagaimana keadaan desa ini setelah kepergianku? Dani bertanya asal. Ia mulai mencurigai Cinta. Benar dengan apa yang Roro katakan. Jika Cinta yang telah membuka pagar gaib di rumah Randu. Ada bagian tubuhnya mengalami luka. Terbukti Cinta menyembunyikan luka itu setelah Dani bertanya. Dan ia juga terlihat gugup. Keadaan desa jadi kacau setelah kamu pergi dari desa ini. Beruntung kamu pergi dan tidak jadi mereka tumbalkan. Lalu, apa yang terjadi dengan mereka? Randu bertanya untuk mengetes jawaban Cinta jujur atau tidak. Mereka berubah menjadi tua dan tidak berdaya. Mereka sering berbondong-bondong datang ke tempat pemujaan. Sementara ini,
mereka memakan burung gagak yang memiliki kekuatan magis. Karena mereka bisa sedikit lebih baik jika memakan daging burung itu. Tapi itu hanya sementara. Mereka tetap butuh pria berdarah manis untuk mengembalikan mereka menjadi muda. Atau 10 orang pria jika tidak ada pria berdarah manis. Jelas cinta. Aku tahu itu. Jadi sampai sekarang mereka belum mendapatkan tumbal? Tanya Randu. Belum. Cinta menggelengkan kepalanya. Syukurlah. Aku boleh minta air minum. Aku haus, dan Mbak Randu juga pasti haus. Baiklah, tunggu sebentar. Cinta berjalan ke dapur. Ia membuka pintu dapur lalu masuk ke dalam dan menutup pintunya. Mbak, apa mungkin Cinta pelakunya? Tangannya tadi terdapat luka bakar. Dia juga agak aneh. Iya, Mbak juga kepikiran seperti itu. Dani dan Randu berjalan mendekati pintu dapur. Jangan sampai Cinta curiga jika kita mencurigai telah menghancurkan pagar gaib itu, ucap Randu pelan. Baik, Mbak. Ketika Dani akan mendorong pintu dapur, Cinta membuka pintu dan keluar. Ini minuman kalian. Cinta membawa mampan berisi ceret dengan 2 gelas air putih. Kami cukup lelah berjalan dari rumah Mbak Randu sampai ke desa Kembang Rejo. Apa boleh kami beristirahat sebentar di rumahmu? Cinta terlihat bingung. Haruskah ia mempersilahkan Randu dan Dani masuk ke dalam rumahnya atau tidak? Boleh kan? Sebentar saja ya. Aku mau pergi sebenarnya. Cinta membukakan pintu dapur untuk Randu dan Dani. Ia berjalan lebih dulu, dengan Dani dan Randu mengikutinya dari belakang. Cinta membawa mereka ke ruang tamu. Dani dan Randu pura-pura memejamkan mata mereka, berharap Cinta akan meninggalkan Dani dan Randu walau hanya sebentar. Rencana mereka berhasil. Cinta meninggalkan mereka berdua. Kedua pria itu membuka mata setelah Cinta pergi. Cepat, geledah rumahnya sebelum Cinta kembali, ajak Randu. Iya Mbah, ayo. Kedua pria itu mulai menggeledah rumah Cinta. Terdengar langkah kaki mendekat dari arah dapur. Cinta sudah kembali, Mbah. Ayo cepat, kita kembali ke ruang tamu dan pura-pura tidur. Gegas Dani dan Randu kembali ke ruang tamu. Mereka duduk di tempat semula dan memejamkan mata. Beruntungnya, ketika mereka baru memejamkan mata, Cinta baru sampai ke ruang tamu. Cinta duduk di seberang tempat duduk Randu dan Dani. Wanita itu terlihat cemas. Ia bolak-balik dari posisi duduk lalu berdiri. Ia mondar-mandir sambil sesekali melihat keluar melalui jendela. Cinta menggeleng. Ia lalu menghampiri Randu dan Dani. Bangun. Cinta mengguncang-guncang tubuh Dani dan Randu. Dani dan Randu yang pura-pura tidur membuka mata. Ada apa? Dani pura-pura menguap, khas orang bangun tidur. Kalian harus pergi dari sini. Ada apa, Cinta? Tanya Randu. Cepatlah pergi dari sini. Cinta sangat gelisah. Kenapa kamu terlihat gelisah dan ketakutan? Tanya Dani. Tidak, aku tidak ketakutan. Aku harus segera pergi. Kalian juga pergilah dari rumahku. Kami memang akan segera pergi. Tapi katakan dulu, ada apa? Kenapa kamu takut dan gelisah? Tanya Dani lagi. Sudah aku katakan, aku tidak ada apa-apa. Pergilah sekarang juga, ucap Cinta. Baiklah, kami akan pergi. Ayo Dani. Randu berdiri. Ia lalu berjalan ke pintu. Tangannya tergantung hendak membuka pintu. Tunggu, cegah Cinta. Ada apa? Tanya Dani. Lewat belakang saja. Dani dan Randu saling melempar pandang. Aku mohon, tolong kalian pergi lewat belakang saja. Cinta menangkupkan kedua tangannya. Baiklah, tukas Randu. Dani dan Randu keluar melalui pintu belakang. Cepat pergi dari sini dan tinggalkan desa ini,
ucap Cinta sebelum menutup pintu. Belum sempat Dani menyelesaikan pertanyaan, pintu ditutup dengan keras. Ayo Le, kita bersembunyi di antara pohon jati yang tumbuh di samping rumah Cinta. Firasatku akan terjadi sesuatu. Dani mengangguk. Ia dan Randu lalu pergi ke samping rumah Cinta. Mereka bersembunyi di antara pohon jati. Masih banyak pohon jati tumbuh di desa Kembang Rejo, yang pada awalnya adalah hutan jati. Angin berhembus kencang. Sekelebat bayangan berbelok ke rumah Cinta dan membuat pintu rumah Cinta terbuka. Perempuan bodoh, dasar tidak berguna. Aku bilang kamu harus bisa menangkap Dani untuk kami. Terdengar suara seseorang memarahi Cinta. Terdengar suara benturan kemudian. Kamu harus bisa membawa Dani secepatnya ke desa ini, atau kamu tahu sendiri akibatnya. Sekelebat bayangan keluar dari rumah Cinta. Kita lihat keadaan Cinta, Le. Randu dan Dani pergi ke rumah. Cinta tergeletak di lantai, dengan bibir dan hidung mengeluarkan darah. Astagfirullah, apa yang terjadi kepadamu? Randu dan Dani akan menolong Cinta bangun, namun Cinta menolak. Ia berdiri dan terbatuk-batuk. Kalian kenapa masih ada di sini? Bukankah aku meminta kalian segera pergi dari desa ini? Siapa yang datang dan meminta membawaku ke desa ini? Tanya Dani. Bukan siapa-siapa. Sudahlah, kalian pergi saja dari sini. Tidak, kamu tidak baik-baik saja. Kamu yang merusak pagar gaib di rumahku dan membawa sosok menyeramkan untuk menculik Dani. Siapa yang memaksamu melakukan itu? Apa yang Pak Randu katakan? Pagar gaib apa? Sudahlah Cinta, kami sudah tahu jika kamu yang telah merusak pagar gaib di rumahku. Karena kamu tidak seperti perempuan lainnya di desa ini. Oleh karena itu, kamu bisa membuka pagar gaib itu. Tapi karena di dalam darahmu mengalir darah iblis, tetap saja kamu terluka. Lihat tanganmu ini. Randu menunjuk tangan Cinta yang mengalami luka bakar. Cinta menarik napas panjang. Memang aku yang merusak pagar gaib itu. Aku terpaksa melakukannya. Tapi aku bersyukur kalian tidak kenapa-napa dan Dani tidak diambil sosok menyeramkan itu. Siapa yang memaksamu? Mbak Neni kah? Cinta menggeleng. Bella atau Bibi Sumia? Cinta menggeleng lalu siapa? Dia wanita desa Kembang Rejo juga. Kalian tidak perlu tahu wanita itu siapa. Wanita itu sangat kuat. Jangan sampai dia mengetahui kedatangan kalian ke rumahku. Akan sangat berbahaya untuk kalian. Dengan segala hormat, aku mohon kalian pergi dari rumahku sekarang juga dan cepat tinggalkan desa ini. Kami akan segera pergi, tapi izinkan aku mengobati luka di tanganmu. Tukas Randu. Cinta akhirnya setuju dan menganggukkan kepalanya. Randu memejamkan mata dengan mulut komat kamit, lalu ia meniup tangan Cinta. Pelan-pelan, luka bakar di tangan Cinta menghilang. Kami pergi dulu. Randu dan Dani lalu pergi meninggalkan rumah Cinta. Mereka pergi ke tempat Roro mengintai dan mengawasi dari balik pohon jati. Bagaimana? Apa benar Cinta yang merusak pagar gaib itu? Tanya Roro begitu Randu dan Dani mendekat. Iya, ada seseorang yang memaksanya merusak pagar gaib yang dibuat Mbak Randu. Dia dipaksa. Roro menaikkan satu alisnya. Benar sekali. Siapa yang memaksanya? Entahlah. Cinta tidak mau mengatakan siapa orangnya. Dia hanya mengatakan perempuan itu perempuan asli desa Kembang Rejo. Perempuan itu sangat berbahaya. Itu yang Cinta katakan. Perempuan asli desa Kembang Rejo sangat berbahaya, gumam Roro. Kamu tahu, Roh? Tanya Randu. Karena aku bukan perempuan asli yang lahir di desa ini, aku tidak tahu siapa perempuan itu. Cinta meminta kita segera keluar dari desa ini, ucap Dani. Benar, terutama kamu Dani, tukas Roro.
Kalau begitu, kita kembali saja dulu, ucap Randu. Benar, Pak D dan Dani sebaiknya kembali. Lalu bagaimana dengan kamu, Roh? Aku akan tetap di desa. Aku akan mengawasi gerak-gerik mereka. Bagaimana kalau Mbak Roro ketahuan? Aku sudah terbiasa mengawasi mereka sejak lama. Bahkan aku tahu namamu karena selama ini aku mengintai desa ini, ucap Roro. Dani dan Randu meninggalkan Roro. Mereka akan pergi ke desa Kembang Rejo. Ada suatu pemandangan yang menarik perhatian Dani dan Randu. Seorang perempuan tua sedang dimarahi perempuan yang lebih muda. Mbak, kamu ini menyusahkan hidupku saja. Mana putri kebanggaanmu yang sangat kamu agung-agungkan? Di saat kamu berubah menjadi tua, ia tidak sedikit pun peduli kepadamu dan malah menjauh darimu. Dan sekarang aku masih harus merawatmu. Umpat seorang perempuan muda. Ia berkaca pinggang di depan perempuan tua. Dan dia mengerutkan kening melihat kedua perempuan itu. Mereka Bibi Sumia dan Bu Sarti, Mbah. Lihatlah Sarti. Ia tidak berdaya dengan tubuh tuanya yang ringkih. Saudara dan anaknya enggan mengurusnya. Dia pikir akan selamanya hidup dan tidak akan mengalami apa itu yang namanya sakit. Baru beberapa hari saja putri dan saudara perempuannya tidak mau mengurusnya. Kasihan sekali hidupnya. Dani mengangguk-angguk, membenarkan perkataan Randu. Mereka kembali mengamati Sumia dan Sarti. Aku mau merawatmu, Mbak, jika kamu kembali menjadi muda. Tapi itu tidak akan mungkin bisa. Kamu tidak memiliki energi lagi. Lebih baik kamu mati saja. Sumia menusuk Sarti yang tidak berdaya dengan pisau. Sarti kelojotan setelah Sumia menusuk pisau tepat mengenai jantungnya. Tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan darah dan matanya melotot. Pasti wanita itu mengalami sakratul maut yang sangat menyakitkan. Maafkan aku, Mbak. Aku tidak mau direpotkan oleh wanita tua sepertimu. Selamat tinggal, Mbak. Kamu tenang saja. Aku tidak akan memakan dagingmu yang sudah alot dan pasti tidak enak. Sumia berbicara kepada Sarti yang sudah tidak bernyawa. Tidak ada rasa penyesalan setelah membunuh saudaranya sendiri. Astagfirullah. Tega sekali Bibi Sumia kepada saudaranya sendiri. Benar-benar manusia berhati iblis, ucap Randu. Walaupun Bu Sarti jahat, tetap kasihan, tukas Dani. Mungkin memang jalan takdirnya seperti itu. Akhir hayatnya meninggal dengan cara seperti itu. Kita lihat saja apa yang akan Sumia lakukan kepada jasad Sarti. Dani dan Randu terus mengamati apa yang Sumia lakukan. Wanita itu menyeret tubuh Sarti yang berlumuran darah. Tidak ada rasa belas kasihan kepada saudaranya sendiri. Sarti sudah seperti hewan saja. Tidak ada perlakuan baik sedikit pun Sumia kepada jasad kakaknya. Sumia menarik Sarti ke samping rumah. Dekat Dani dan Randu bersembunyi. Ia lalu meninggalkan jasad Sarti di sana. Sumia masuk ke dapur. Mbah, apa jasad Bu Sarti akan terus dibiarkan di sini? Entah, Leh. Kita tunggu saja beberapa saat lagi. Apa yang akan Sumia lakukan? Tak lama kemudian, Sumia keluar dari pintu dapur. Ia membawa cangkul di tangannya. Wanita itu menggali lubang di dekat jasad Sarti berada. Sumia memasukkan tubuh Sarti ke dalam lubang. Namun sepertinya bumi tidak menerima jasad pendosa seperti Sarti. Saat dimasukkan ke lubang yang Sumia gali, tubuh Sarti seolah memanjang. Dan lubang yang Sumia gali tidak muat untuk tubuh Sarti. Sudah mati masih menyusahkan saja, sungut Sumia sambil memasukkan tubuh Sarti secara paksa ke dalam lubang. Ia menekuk tubuh Sarti sampai terdengar suara tulang-tulang yang patah. Namun keanehan terjadi. Saat Sumia akan menutup lubang galian dengan tanah, tubuh Sarti terlempar keluar dari lubang galian. Berulang kali Sumia melakukan itu. Tetap saja tubuh Sarti terlempar keluar. Bumi benar-benar tidak mau menerima jasadnya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya.
dan subscribe. Assalamualaikum.